Ya, nama saya Maximus Tipagau Wakatayau. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya, yaitu khususnya pendakian Gunung Kartens Pyramid, disebut oleh Seven Summit, tapi suku saya disebut Bainggela. Gunung Bainggela artinya gunung larang, atau batu larangan, atau batu yang keramat, atau batu yang disebut bahaya. Kalau amume sebut Gunung Nemanggawi, benua Asia memiliki salah satu puncak tertinggi di Asia Tenggara adalah Puncak Kartens, yaitu ketinggian 4.884 permukaan laut, memiliki salju abadi di daerah panas yang sangat luar biasa sepanjang masa. Bahkan sampai hari ini dinamika gunung di atas itu sering diselimuti oleh awan kabut sepanjang hari, sepanjang masa. Di ketinggian gunung ini juga memiliki satu keunikan yang luar biasa yang ada menurut informasi dan riset di Eropa dan beberapa negara luar. Itu hampir 5.000 tahun yang lalu ada anjing dingo. Anjing dingo ini anjing bisa bernyanyi, yang bisa hidup di kawasan itu, dan juga menurut kepercayaan orang Moni itu adalah anjing ini bisa berubah menjadi laki-laki. Bahkan anjing ini juga bahaya bagi orang-orang yang niat jahat atau yang bikin dosa di kampung. Itu bahaya buat mereka. Juga tidak kalah juga di atas adalah memiliki namanya Dinggiso. Dinggiso ini sama dengan koala, tetapi sebuah cerita yang sangat unik ada di kawasan Puncak Kartens. Itu pun juga tidak ada di dunia lain, hanya ada di sini. Dia, Dinggiso, adalah hewan yang kanguru, tapi dia hidup di atas pohon-pohon, makannya bunga dan anggrek pohon yang hidupnya di kawasan gunung atau di pohon-pohon. Dia tidak turun di darat. Sementara di darat itu ada Baiso, ada Tomea, dan ada sebagainya. Sangat menarik sepanjang cerita Gunung Kartens. Tetapi saya ingin ceritanya bagaimana menjadi guide. Wow, bagaimana menjadi guide. Wah, seru banget. Kalau cerita itu saya ingat ada salah satu bapak namanya Alex Rumasep, disebutin nama saya itu adalah tukang bakso. Apa tukang bakso? Untuk hanya membawa orang ke Kartens, nama saya itu tukang bakso. Sebenarnya nama Maximus. Kenapa? Saya bisa jualan atau promosi wisata Gunung Kartens di Jerman, di Belanda, di Belgia, di Luxembourg, di Inggris, di Amerika, di Cina, di Jakarta, di Bali, di mana-mana. Hasil dari saya promosikan biaya sendiri, itu datangkan orang. Apa yang saya lakukan? Saya sendiri urus pesawat, hotel, mobil. Saya sendiri antar ke kampung, menjadi guide. Ke Kartens kita tahu sangat sulit, karena kita harus habiskan waktu menuju ke Puncak Kartens itu bisa 4 hari, bisa 6 hari. Sangat luar biasa panjang. Misalnya kita dari Timika ke Sugapa ke Ugimba Kartens. Di Ugimba itu semua rata-rata orang tidak sekolah, apalagi tahu bahasa Inggris. Wah, lebih seru lagi itu bulenya. Kadang-kadang bawa bule-bule itu bawa kertas, bawa buku, ketemu anak-anak diajarin. Nah, bulenya nggak tahu bahasa Moni, anak-anak Moni nggak tahu bahasa Inggris. Udah, apa yang terjadi? Mereka pakai hanya kode.
begini, gambar. Nah, habis gambar oleh itu, bule gambar, lihat misalnya ada rumah, ada pagar, ada pohon, dia gambar pakai bolpen. Habis itu dihajarin kepada orang Moni di sana. Jadinya bisa. Artinya dampak dari pariwisata dapat uang, voter 6 juta. Tapi juga di sana terjadilah edukasi pendidikan. Yang tadinya tidak tahu bahasa Moni, dia bisa tahu bahasa Moni. Orang Moni tidak tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris. Terjadilah transaksi pendidikan. Luar biasa kan?